Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa dalam doa pagi Jemaat Sudiang Rabu 8 Juni 2022. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pagi ini, terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang ujung kehidupan kami, Bapa yang kami selalu sembah dan kami panggil Bapa oleh karena Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Nyata kuasa-Mu, Tuhan telah membangunkan kami dari ketiduran kami semalam, sehingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana oleh karena pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami renungkannya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat merenungkan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami, yang mana kami bawa di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya ambil satu ayat 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah pada aku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema kita pada pagi yang indah ini, tunduk dan berserah. Merespon setiap perintah atasan atau pimpinan, kita di kantor tidak semudah itu. Kadang hati kita bertentangan dan menolak karena tidak sesuai dengan kemauan kita sendiri. Demikian pun kita sebagai orang yang percaya, sering kali Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu di luar nalar kita. Seperti ketika Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Karena itu, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kemauannya sendiri ketimbang menurut kehendak Allah. Setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria. Dari keturunan Daud, Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Anaknya akan dinamai Yesus Kristus. Dan anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas umat Israel sampai selama-lamanya. Mendengar berita yang begitu mencengangkan, Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana ia dapat mengandung sebab ia belum bersuami. Namun, setelah Gabriel menjelaskannya, dengan iman dan kerendahan hati, Maria menjawab, "Jadilah padaku menurut permintaanmu itu." Ini adalah sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat yang kita miliki seperti Maria telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah memberkati kami dalam sesat namanya. Kami pakai memuji dan membesarkan namamu. Kiranya firman-Mu yang baru kami dengar, ya Tuhan, Engkau tanam baik dalam hati kami, agar kami dapat mempraktikkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada masing-masing kami.
Bapa di surga, kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Karena Engkaulah sebagai dokter di atas segala dokter. Bapa di surga, begitupun anggota jemaat-Mu yang bersuka cita karena kelahiran, karena pernikahan, kiranya Tuhan cukupkanlah sukacita mereka. Bapa di surga, jikalau ada anggota jemaat-Mu yang berduka, hiburkanlah ya Tuhan, karena Tuhanlah penghibur satu-satunya. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, renovasi gereja kami, Jemaat Sudiang sementara berlangsung. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anggota jemaat-Mu, bahkan semua panitia, agar suatu saat, jikalau Tuhan berkenan, gereja kami selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Inilah permohonan dan syukur kami ya Tuhan, yang mana kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekian doa pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.